Halo, Sobat MSU UKI. Perkenalkan, nama saya Dr. Tiroesari Simanjunta, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi dari Rumah Sakit Umum UKI Jakarta. Marilah sejenak kita berbincang mengenai GERD dan kecemasan. Gastroesophageal reflux disease adalah suatu kondisi kronis di mana terjadi aliran balik atau reflux dari isi lambung, termasuk asam lambung dan enzim pencernaan yang naik ke dalam kerongkongan. Reflux yang berulang menyebabkan gejala yang mengganggu atau akan terjadi komplikasi pada kerongkongan atau organ lain. Anxiety atau kecemasan adalah respon emosional yang normal dan adaptif terhadap stres atau ancaman yang dirasakan. Ini adalah bagian dari sistem fight or flight dari tubuh yang mempersiapkan kita untuk menghadapi stres atau ancaman. Sedangkan gangguan kecemasan adalah perasaan cemas yang berlebihan yang sulit diatasi. Hubungan GERD dan ansietas itu saling mempengaruhi satu sama lain. GERD dan ansietas adalah ketika kecemasan muncul karena GERD yang sedang kambuh. GERD juga menciptakan dampak psikologis, salah satunya adalah gangguan kecemasan seperti ansietas. Gangguan kecemasan juga dapat memperburuk GERD. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang mengatakan orang yang mengalami gangguan kecemasan cenderung lebih sering mengalami masalah pencernaan seperti GERD dibandingkan mereka yang dapat mengatasi kecemasannya. Pada gangguan kecemasan, tubuh akan merespon stres dengan meningkatkan produksi asam lambung yang membuat GERD semakin parah. Gejala klinis GERD ada dua. Gejala khasnya yaitu heartburn atau rasa panas terbakar di bagian tengah dada yang bisa menjalar ke leher. Regurgitasi adalah sensasi asam atau pahit yang naik ke tenggorokan atau mulut, terutama setelah makan atau saat berbaring. Gejala klinis dari ansietas adalah rasa khawatir yang tidak terkendali, perasaan seperti mempunyai firasat buruk akan terjadi, sulit berkonsentrasi atau pikiran terasa kosong, iritabilitas atau mudah tersinggung, dan kewaspadaan berlebih. Gejala klinis GERD dan ansietas yang paling umum adalah nyeri dada. Gejala klinis lainnya bisa berupa sensasi terbakar di ulu hati, mual, sakit perut, tenggorokan mengganjal, batuk yang tidak sembuh-sembuh, suara serak, dan susah tidur. Menegakkan diagnosis GERD melalui gejala klinis dan pemeriksaan endoskopi. Menegakkan diagnosa ansietas menggunakan HADS, yaitu Hospital Anxiety and Depression Scale. Terapi untuk GERD terdiri dari obat-obatan dari jenis proton pump inhibitor atau PPI. Waktu pemberian PPI diminum 30-60 menit sebelum makan agar lebih efektif. Kemudian golongan potassium competitive acid blocker atau PCABS. PCABS memiliki onset kerja lebih cepat dan durasi lebih lama dibandingkan dengan PPI. Tapi yang ketiga yaitu prokinetik. Prokinetik ini mempercepat pergerakan makanan dari lambung ke usus dan menguatkan katup kerongkongan bawah agar asam tidak mudah naik. Kemudian bisa juga kita berikan antasida untuk menetralisir asam lambung yang sudah naik atau melapisi kerongkongan. Tata laksana dari ansietas terdiri dari dua, yaitu behavior therapy yang dilakukan oleh spesialis psikiatri dan obat-obat antidepresan golongan
SSRI dan SNRI. Pola makan dan hidup sehat juga dianjurkan pada orang-orang GERD dan ansietas, yaitu banyak makan sayur dan buah yang aman untuk asam lambung, makan secara teratur atau dalam porsi kecil yang lebih sering, menurunkan berat badan. Jika kelebihan berat badan, jangan langsung tidur setelah makan. Dianjurkan tidur 3 jam setelah makan dan olahraga rutin 30 menit sehari. Jika sobat-sobat RSU UKI mengalami gejala seperti yang tadi kita bicarakan, silahkan untuk berkonsultasi ke polispesialis penyakit dalam bagian gastroenterologi Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Kami tunggu.